bersyarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Setelah disepakati bahwa teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas utusnya Soekarni, nah rupanya golongan muda pada waktu itu berpendapat dan bersepakat kalau upacara pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan besok pagi, yaitu di mana? Di lapangan Ikada. Loh, IKADA itu mana Pak? Ikatan Atletik Jakarta, yaitu lapangan Ikatan Atletik Jakarta yang sekarang adalah sebuah lapangan besar yang ada di tengah-tengahnya ada sebuah sebuah monumen, kemudian ada emasnya di atasnya. Itu namanya apa? Iya, itu namanya Monas, Monumen Nasional. Jadi kalau kalian nggak tahu IKADA itu apa, sekarang namanya lapangan Monas ya. Nah, jadi golongan muda pada saat itu berpendapat sebaiknya pembacaan teks proklamasi itu dibacakan di lapangan IKADA. Agar apa? Semua rakyat Jakarta tahu, semua rakyat Indonesia tahu. Nah, tapi Soekarno berpendapat pada waktu itu, ojo, jangan di lapangan IKADA. Kenapa jangan di lapangan IKADA, Pak Soekarno? Ingat, yang namanya Jepang, menurut Nishimura, kan Nishimura sudah bilang tadi, apa? Masih membawa yang namanya senjata. Coba kalau misalkan kita kegiatannya gerumbul-gerumbul banyak orang di lapangan Monas, tiba-tiba ketahuan tentara Jepang, nah langsung kita teriak-teriak merdeka, merdeka. Orang Jepang bilang merdeka dah semua dor, nah gitu kayak piye gitu ya, gimana gitu ya. Nah sehingga nanti akan membuat yang namanya agar apa ya, terjadi yang namanya euforia. Euforia ini pasti akan mengakibatkan konflik ya, konflik antara orang-orang Indonesia yang merasakan dirinya sudah merdeka dengan euforia kebanggaannya. Jepang yang harusnya sudah pergi tapi masih ada di Jakarta, pasti akan terjadi apa, gesekan di sana. Nah gesekan inilah yang nggak diinginkan sama Soekarno. Daripada nanti upacara malah berimbas pada pertumpahan darah, sebaiknya apa, Soekarno dengan lapang dan rasa nasionalismenya, nah Soekarno mengatakan, sudah di rumah saya saja. Rumah saya punya halaman besar, gunakan halaman rumah saya untuk pembacaan teks proklamasi. Betapa besarnya jiwa Soekarno, mengorbankan dirinya dari Rengas Dengklok, nulis teks proklamasi sampai besoknya. Itu kayaknya nggak pernah tidur itu ya. Mulai dari 16 pagi, kemudian 16 malam sampai nulis sampai subuh ya, subuh tanggal 17 itu kayaknya nggak tidur Soekarno. Akhirnya apa? Dia merelakan rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tempat upacara pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi kronologisnya secara umum dapat Pak Aris ceritakan bahwa kronologis pelaksanaan proklamasi itu sebenarnya pertama kali akan diadakan di lapangan IKADA. Nah, tapi dibatalkan karena sudah dijaga tentara Jepang. Maka pembacaannya apa? Dialihkan ke rumahnya Soekarno. Di mana? Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.